Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari Universitas Wijaya Putra Surabaya akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi dengan judul Perspektif Penelitian dalam Akuntansi. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Kurniasari, MPM 180130057 dan Saya Nurfianti, NPM 180130076. Dan saya Sylvia Dwi Anggraini, MPM 180130051. dengan dosen pengampu, Karlin, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Yang pertama, perspektif peneliti akuntansi. A. Pemrolehan pengetahuan akuntansi. Pengetahuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan bahwa atau knowledge that atau pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan dari atau knowledge of atau pengetahuan berdasarkan perkenalan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman. Dan pengetahuan bagaimana atau knowledge how. Kesimpulannya, pengetahuan terdiri dari beberapa jenis, knowledge how atau praktis, dan knowledge of atau tergantung pada setiap individu. Knowledge that dan knowledge how merupakan ilmiah atau filosofis yang berasal dari luar individual. Tetapi karena pengetahuan tergantung pada cara belajar individual, jelas bahwa semua jenis pengetahuan dibutuhkan agar proses pengetahuan berjalan lancar. Selain itu, setiap jenis pengetahuan mempunyai orientasi waktu yang berbeda, yang merefleksikan perbedaan perannya dalam proses pengetahuan. Berikutnya, yang B ada klasifikasi peneliti akuntansi. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan para peneliti secara umum. Salah satunya yaitu tipologi. Tipologi yang digunakan oleh Mitrov dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti antara lain, yang pertama ilmuwan abstrak. Ilmuwan abstrak merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian penginderaan pemikiran, dimotivasi dengan perilaku bertanya dengan metodologi dan logika yang tepat, berfokus pada kepastian dan mudah dijelaskan serta konsisten. Berikutnya teoretikus konseptual. Teoretikus konseptual merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian pemikir intuisi, berusaha untuk membuat penjelasan dan hipotesis ganda untuk menjelaskan fenomena yang berfokus pada penemuan dan bukan untuk pengujian. Selanjutnya, humanis khusus merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian, penginderaan, perasaan yang terkait dengan komunikasi khusus setiap manusia, serta menyadari bahwa setiap manusia adalah media yang unik. Selanjutnya, humanis konseptual. Humanis konseptual merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian intuisi perasaan, berfokus pada kesejahteraan manusia, mengarahkan pertanyaan konseptual personalnya pada pembentukan seluruh manusia agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, perspektif metodologi akuntansi, ideografi versus nomotesis. Pendekatan ideografis didasarkan atas pandangan bahwa seseorang hanya dapat memahami dunia sosial dengan pertama kali memperoleh pengetahuan langsung dari subjek yang sedang diselidiki dan memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendekati subjek tersebut, serta menekankan analisis dari catatan-catatan subjektif yang dihasilkan. Pada sisi lain, pendekatan nomotesis mendasarkan penelitian pada protokol dan teknik. Pendekatan ini dilambangkan oleh pendekatan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Ia disibukkan dengan penyusunan tes-tes ilmiah dan penggunaan teknik-teknik kuantitatif dalam analisis data. Alport mengusulkan bahwa metode ideografi dan nomotesis merupakan metode yang saling tumpang tindih dan saling memberi kontribusi. Penggunaan kedua metode dapat 1. Mendorong hasil yang lebih meyakinkan, 2. Membantu mengungkap dimensi yang menyimpang dari suatu fenomena, 3. Mendorong untuk memadukan atau menginterogasikan teori-teori, dan keempat, berfungsi sebagai suatu pengujian kritis. Implikasinya pada praktik penelitian adalah suatu pilihan akhir antara 3 pilihan di bawah ini. Yang pertama, menggunakan kedua pendekatan penelitian nomotesis dan ideografi, dan kemudian menggabungkannya. Yang kedua, memilih salah satu di antara pendekatan penelitian nomotesis atau ideografi, bergerak berulang-ulang antara kedua metode pada kondisi tertentu, dan mengatasi kelemahan metode lain pada kondisi tertentu. Dan ketiga, mengembangkan ilmu baru. Selanjutnya, perspektif pada pengetahuan akuntansi.
Ada 4 pendekatan yang digunakan oleh kerangka people-word hipotesis dalam menghimpun dan mengklasifikasi pengetahuan formal dalam akuntansi. Pendekatan ini adalah formisme, mekanisme, kontekstualisme, dan organisme. A. Word hypothesis yang diajukan oleh Stephen Piper. Piper membedakan 4 hipotesis dunia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, formisme mencakup teori analitis dan dispersif. Yang kedua, mekanisme mencakup teori analitis dan integratif. Yang ketiga, kontekstualisme mencakup teori sintesis dan dispersif. Dan yang keempat, organisme mencakup teori sintesis dan integratif. Yang pertama, formisme. Formisme secara filosofis berhubungan dengan kenyataan dan idealisme platonik dengan eksponen-eksponen. Metafora akarnya adalah kesamaan. Hal ini mengasumsikan formisme berfokus pada fenomena objek, peristiwa, proses yang diambil satu persatu dari sumber, yang mencoba untuk mengidentifikasikan kesamaan atau perbedaan hanya melalui sebuah uraian, dan menerima hasil dari pengetahuan tersebut. Aktivitas utama adalah penguraian dengan berdasarkan pada kesamaan, tanpa mempertimbangkan sumber-sumber dari kesamaan itu sendiri. Uraian dari formisme terbagi menjadi 3 kategori, yaitu karakter, kekhususan, dan Berikutnya yaitu mekanisme. Mekanisme secara filosofis terhubung dengan naturalisme atau materialisme. Metafora akarnya adalah sebuah mesin. Seperti formisme, ia merupakan suatu teori analitis yang berfokus pada elemen-elemen yang memiliki ciri-ciri tersendiri dan bukannya sesuatu yang kompleksitas atau kontekstual. Ada 6 karakter jenis pengetahuan mekanistik. Karakter tersebut antara lain, pertama, seperti sebuah mesin, objek studi terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai letak tertentu. 2. Bagian-bagian tersebut dapat diungkapkan dengan bentuk kuantitatif yang terkait dengan kualitas utama mesin. Ketiga, hubungan legal antara bagian-bagian objek studi dapat digambarkan sebagai persamaan fungsional atau hubungan statistik. Keempat, selain kualitas utama, ada karakter lain yang dapat diungkapkan secara kuantitatif, walaupun tidak relevan secara langsung dengan objek studi. Kelima, kualitas sekunder juga terkait dengan beberapa prinsip objek studi karena jika ada deskripsi lengkap mengenai mesin, kita seharusnya ingin menemukan dan menggambarkan seperti yang dinyatakan prinsip-prinsip tersebut, yaitu tetap menjaga kualitas sekunder yang dianggap menjadi bagian tertentu dari suatu mesin. Dan yang keenam, hukum-hukum sekunder memberikan ciri hubungan yang stabil di antara kualitas sekunder. Kontekstualisme berhubungan dengan pragmatisme. Metafora akar adalah peristiwa histori atau tindakan dalam konteks. Tidak seperti formisme, kontekstualisme bersifat sintesis, di mana ia berfokus pada pola, suatu keseluruhan objek studi daripada fakta-fakta yang terpisah. Organisisme terhubung dengan idealisme mutlak atau objektif. Metafora akar adalah integrasi secara keseluruhan atau kesatuan yang harmonis, dilihat dari segi ketepatan waktu dan struktur yang bertahan. Organisisme mengusulkan adanya tingkat kebenaran yang tergantung pada jumlah fakta yang diketahui. Dan ketika semua fakta telah diketahui, karena memang pada prinsipnya mereka dapat diketahui, baru kebenaran absolut dapat diperoleh. Selanjutnya, forminisme dalam akuntansi. Forminisme dalam akuntansi meliputi pencarian akan kesamaan dan perbedaan di antara berbagai objek studi yang berbeda-beda tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan hubungan di antara mereka. Dapat dikemukakan bahwa seluruh pengetahuan teknik akuntansi yang digunakan dalam pengajaran akuntansi dan termuat dalam buku-buku teks standar sampai sejauh ini adalah formistis secara mutlak. Aturan-aturan umum, model, algoritma yang digunakan untuk menjelaskan fenomena akuntansi dan untuk membantu pelaksanaan praktik akuntansi adalah penemuan yang mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar objek studi tidak cukup untuk menentukan realitas akuntansi dan menetapkan hubungan antar praktek dengan penelitian akuntansi.
Berikutnya ada mekanisme dalam akuntansi. Mekanisme dalam akuntansi adalah pencarian keteraturan empiris antara fenomena yang berbeda-beda melalui berbagai bentuk korelasi statistik. Mekanisme dalam akuntansi berfokus pada pencapaian uraian yang semakin mendalam dan penyajian yang lebih sempurna agar dapat menggambarkan suatu representasi yang singkat dari logika yang menghubungkan bagian-bagian dari objek penelitian akuntansi. Masalah lain yang dihadapi oleh mekanisme dalam akuntansi ada dua, yaitu yang pertama, hubungan di antara ukuran tidak memiliki perbedaan, dan yang kedua, ukuran-ukuran tidak berubah. Kontekstualisme dalam akuntansi. Kontekstualisme dalam akuntansi berfokus pada interpretasi dari fakta-fakta independen yang diperoleh dari seperangkat fakta menurut satu konteks spesifik yang akan menciptakan suatu pola atau gestalt. Fakta-fakta yang terdapat di setiap pola diasumsikan akan mengalami perubahan dan menerima hal-hal baru. Kontekstualisme dalam penelitian akuntansi bergantung pada analisis dari fakta-fakta yang hanya diverifikasi secara langsung. Organisisme dalam akuntansi. Bagi mereka yang menerapkan organisisme di dalam akuntansi akan berfokus pada gestalt yang spesifik sebagai objek studinya, yang terdiri atas fakta-fakta yang tertata dengan baik dan terintegrasi serta dapat diuraikan sekaligus diramalkan. Organisasi dalam akuntansi memang akan bergantung pada ketersediaan dari basis data asli, fokus pada konteks spesifik yang akan mengakui keunikan dari data dan mengharmonisasikannya menjadi holan akuntansi yang lebih lengkap. Dan sebagai hasilnya akan memberikan struktur mendasar yang lebih komprehensif. Selanjutnya, perspektif dalam penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi dapat membeli ragam dan pilihan. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Burrell dan Morgan dalam analisis organisasional dapat dipergunakan untuk membedakan 4 pandangan penelitian dalam akuntansi, yaitu pandangan fungsional, pandangan interpretatif, pandangan humanis radikal, dan pandangan strukturalis radikal. Dalam bagian ini, keempat pandangan tersebut akan dibahas dan diterapkan pada penelitian akuntansi. Yang pertama yaitu kerangka Burrell dan Morgan, ada sifat ilmu sosial. Terdapat 4 asumsi yang dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dari ilmu sosial, yaitu yang pertama, asumsi ontologis, berhubungan dengan esensi paling mendasar dari fenomena akuntansi, yang melibatkan perbedaan-perbedaan normalisme realisme sifat manusia, berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya, yang melibatkan perdebatan voluntarisme determinisme. Kedua, perdebatan tentang epistemologi yang berkaitan dengan dasar pengetahuan dan hakikat pengetahuan, melibatkan debat antipositivisme-positivisme. Perdebatan ini berfokus pada kegunaan dari pencarian hukum atau keteraturan yang menjadi dasar dalam bidang sosial. Ketiga, perdebatan, dan keempat mengenai metodologi yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan mempelajari alam sosial, melibatkan perdebatan ideografis nomotesis. Sifat masyarakat. Satu, asumsi mengenai hakikat masyarakat yaitu perdebatan susunan konflik, atau lebih tepat lagi perdebatan regulasi perubahan radikal. Sosiologi regulasi mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada kesatuan dan kepaduannya, serta perlunya diberikan suatu regulasi. Sosiologi perubahan radikal sebaliknya mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada perubahan radikal, konflik struktural mendalam, cara pendominasian dan pertentangan struktural yang terjadi pada masyarakat modern. Kerangka kerja untuk analisis penelitian. Salah satu contoh kerangka kerja yang digunakan oleh Morgan untuk memeriksa bagaimana teori organisasional dipengaruhi oleh asumsi-asumsinya sendiri dengan melalui referensi pada paradigma, metafora, dan perilaku pemecahan teka-teki. Selanjutnya, pandangan fungsionalis terhadap akuntansi.
Pandangan fungsionalis terhadap akuntansi berfokus pada penjelasan dan susunan sosial dari sudut pandang realisme, positivisme, determinisme, dan nomotesis. Pandangan fungsionalis pada akuntansi berfokus pada pembuatan fungsi-fungsi akuntansi yang dibutuhkan agar operasi perusahaan efisien. Seperti dalam sistem paradigma fungsionalis pada akuntansi berfokus pada pencarian, penyajian, analogika, sistem akuntansi, maupun analisis sistem. Pandangan fungsionalis terhadap akuntansi mempunyai ciri yang secara umum disebut sebagai aliran utama penelitian akuntansi. Yang C ada pandangan interpretatif terhadap akuntansi. Pandangan interpretatif terhadap akuntansi berfokus pada penjelasan susunan sosial dari sudut pandang normalisme, antipositivisme, voluntarisme, dan ideologika. Asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dalam akuntansi adalah yang pertama keyakinan mengenai pengetahuan. Kesesuaiannya ditetapkan melalui kriteria konsistensi logika, interpretasi subjektif, dan persetujuan dengan interpretasi pengetahuan umum yang dimiliki oleh pihak yang melakukan tindakan. Yang kedua, keyakinan mengenai realitas fisik dan sosial. Realitas sosial merupakan sesuatu yang muncul, dihasilkan secara subjektif, dan diungkapkan secara objektif melalui interaksi antar manusia. Semua tindakan mempunyai makna dan maksud, yang bila dipandang ke belakang akan bermanfaat dan didasarkan pada praktik sosial dan historis. Dan yang terakhir ada hubungan antara teori dan praktik. Teori berusaha menjelaskan tindakan dan untuk memahami pembuatan dan pembuatan kembali susunan sosial. D. Pandangan humanis radikal terhadap akuntansi. Jenis interpretasi radikal yang diterapkan pada bidang akuntansi ini menduga bahwa ilmu akuntansi akan terus berkembang untuk membangkitkan minat dan ideologi kapitalisme jika elit akuntan organis tidak lagi terikat secara ideologi pada golongan kapitalis. E. Pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi. Pandangan strukturalis radikal terhadap akuntansi akan melihat susunan sosial dari sudut pandang realisme, positivisme, deterministik, dan nomotesis. Pandangan ini berusaha mencari perubahan radikal, emansipasi, dan menggunakan suatu analisis yang menekankan pada konflik struktural, bentuk dominasi, pertentangan, dan penghapusan. Akuntan strukturalis akan mempertahankan pandangan objektif mengenai dunia sosial, tetapi tetap berfokus pada pertentangan dan kecenderungan krisis yang ditimbulkan oleh proses akuntansi. Berikut adalah sumber yang kami gunakan dalam materi presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.